Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk kali ini kita akan membahas soal-soal TPM SPD yang tahap kedua. Ini yang saya ambil adalah paket B. Jadi nanti silahkan kalian bisa cari soal-soal yang TPM SPD yang paket B seperti itu. Maka ini saya langsung saja saya share screen. Nah, seperti ini yang ditanya adalah kita langsung saja nomor 1. Ini Doni melakukan pengukuran diameter dan tinggi tabung. Ya, yang di sini diameter dan tinggi. Berarti otomatis di sini diameternya itu yang bawah. Ini diameter. Kemudian yang atas di sini yang ke atas itu adalah tinggi. Dua-duanya sudah ada. Pertanyaannya volume tabung dalam satuan SI. Nah, satuan SI itu adalah meter. Ini ya. Ini meter. Di antara keempat pilihan itu semuanya meter, maka harus dicari jawaban yang tepat itu apa. Maka kalian harus tahu volume tabung rumusnya apa. Itu ya. Volume tabung itu rumusnya Pi kali R kuadrat kali T. Seperti itu. Nah, Pi-nya itu bisa menggunakan 22/4. Pi itu bisa menggunakan 22/7. Karena tadi atau pakai 3,14. Boleh. Pakai yang mana saja boleh. Oke, di sini kalau R-nya itu kan diperoleh dari diameter. Di sini ukuran diameternya berapa? Di sini terhitung angka 0, di sini 7. Yang awalnya angka 0, kemudian akhirnya di angka 7, berarti diameternya itu 7. Nah, berarti kalau untuk mengetahui jari-jarinya, R-nya berarti kan setengah kali diameternya. Berarti setengah dari 7 itu 3,5 cm. Itu ya. Nah, maka di sini kita pakai, misalnya kita pakai 22/7 ya. Kali 3,5 kuadrat kali, sekarang tingginya di sini ada angka 0, di sini ada angka 4, maka di sini 4 cm. Nah, gitu. Tingginya 4 cm ya. Oke, kita tulis di sini 3,5 kuadrat itu berapa ya? 3,5 kali 3,5. Ya, 5 kali 5 25. 3 kali 5, 15, ditambah 2 berarti 17. 3 kali 5 itu 15. 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. 5, 12, 2, 1. Nah, ini. Di sini ada 2 angka di belakang koma, 12,25. Itu ya, berarti ini 22/7 kali 12,25 kali 4. Nah, itu. Kita hitung. Di sini hasilnya berapa ya? 2. Oke, langsung saja kita hitung di sini 12,25 kali 4. Ini komanya di sini ya. 5 kali 4 20. 2 kali 4 8. 8 tambah 2 10. 2 kali 4 8 tambah 1 9. 1 kali 4 4.900, tapi di sini ada 2 angka di belakang koma. Maka komanya hilang. Seperti ini. Itu ya, jadinya hasilnya 49. Maka 22/7 kali 49. Kita coret bisa ya. Ini dapat 7. 49 dibagi 7 itu 7 ya. Tinggal 22 kali 7. Tinggal 22 kali 7. 22 kali 7. 2 kali 7 14. 2 kali 7 14 tambah ini 15 ya. 154. Oke, hasilnya 154 cm pangkat 3. Jadi ya, karena satuannya cm, maka di sini masih cm pangkat 3 seperti itu. Jadi ya. Nah, di sini satuannya yang S itu apa pakainya, ini berarti diubah ke meter. Berarti 154 cm pangkat 3 jadi meter sama dengan meter pangkat 3.
Nah, sentimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3 itu dibagi 1 juta. Berarti 154 dibagi 1 juta. Kenapa kok dibagi 1 juta? Karena sentimeter ke meter itu kan naik 2 tangga, di sini pangkat 3, maka di sini dibagi 1 juta. Maka hasilnya ini ada 3 angka, berarti ini komanya di sini yaitu kebanyakan. Oke, sini hilang. 20 hilang, berarti 1,54 kali 10 pangkat min 4. Min 4 ini boleh tidak, masih ada 4 angka 0 di belakang. Seperti itu. Meter pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 2. Saya pilih chat. Alkohol memiliki titik beku. Nah, titik bekunya itu min 144 derajat Celcius dan titik didihnya itu 78 derajat Celcius. Seperti itu. Ciri partikel alkohol pada suhu 35 derajat Celcius. Berarti naik 75 derajat Celcius kan di antara ini, ya. Ini 35 ya, 35 derajat Celcius kan berarti di antara ini. Kalau di ini titik beku berarti nanti di bawah ini dia padat. Ya, di bawah 144 itu padat. Di atas 78 derajat Celcius itu sudah dalam bentuk uap gitu. Itu ya. Maka di sini berarti dia bentuknya cair. Nah, sekarang cirinya. Ciri partikel cair itu apa? Jarak antar partikel sangat berjauhan, salah ya. Gaya tarik partikel lemah bisa, sehingga bentuk berubah dan volume tetap. Nah, ini bentuknya berubah. Kan ciri khas dari cairan kan dia bentuknya berubah tapi volumenya tetap. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Langsung saja ke pertanyaan. Peristiwa yang merupakan perubahan fisika. Ingat, perubahan fisika di sini dia tidak terbentuk zat baru. Oke ya, tidak terbentuk zat baru. Berarti ini tidak terbentuk zat baru itu mana? Beras ditumbuk menjadi tepung. Ada zat barunya enggak? Nah, tidak ada ya. Berarti ini adalah perubahan fisika, hanya perubahan fisik. Ya, beras ditumbuk itu kan hanya memperkecil ukuran saja menjadi tepung. Nah, itu dia masih dalam bentuk beras, tidak dalam bentuk nasi. Oke, coklat meleleh saat dipanaskan. Dia masih dalam bentuk coklat ya, tapi hanya bentuknya bentuk zatnya berubah jadi cairan, itu ya. Berarti ini fisika juga. Oke, lanjut. Tape ketan mengalami perubahan rasa. Nah, ini. Tape ketan mengalami perubahan rasa menjadi agak asam. Berarti kan dia membusuk seperti itu. Itu ya. Tape ketan kan membuat tape itu kan fermentasi, maka dia adalah perubahan kimia. Terbentuk zat baru. Jadi salah satu cirinya adalah adanya perubahan rasa. Kemudian kertas dibakar menjadi abu. Nah, ini dari kertas kemudian dibakar, ini merupakan reaksi antara oksigen dengan api. Nah, ketika ada oksigen dan ada api yang muncul di situ, maka akan terjadi reaksi pembakaran. Maka itu adalah perubahan kimia. Karena ada reaksi maka dia pasti perubahan kimia. Kemudian lagi gula dilarutkan ke dalam air. Nah, ini gulanya hilang nggak? Tidak, ya. Gula tidak hilang, hanya dia larut ke dalam air, hanya berubah bentuknya saja. Maka ini adalah perubahan fisika. Oke. Maka jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Ini jawabannya. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Logam aluminium yang dipanaskan mencapai suhu 90 derajat Celcius
Ini logamnya ya, logamnya itu dipanasin sampai suhu 90 derajat Celcius. Berarti ini T. Dicelupkan ke dalam 300 gram air bersuhu 30. Oh, berarti ada dua zat di sini ya, antara logam sama air. Berarti logam itu T-nya itu pas di sini tertulis 90 derajat Celcius. Kemudian ada air di sini suhunya tertulis 30 derajat Celcius. Setelah beberapa saat suhu campuran menjadi 60. Oh, ini ternyata dicampur. Nah, gitu. Dicampur menjadi suhunya jadi 60 derajat Celcius. 90 dari 90 menjadi 60, berarti ada selisih suhu jadi 30 derajat Celcius. Air pun juga sama, suhunya jadi naik menjadi lebih hangat jadi 60 derajat Celcius. Jadi ada kenaikan suhu. Nah, keduanya ini terjadi kenaikan suhu. Maka kita lanjutkan dulu pertanyaannya. Jika kalor jenis air itu 4200, kalor jenis logam aluminium sebesar 900, maka massa logam. Nah, ini massa logam yang ditanya. Oke, dengan adanya massa logam, karena di sini salah satu cirinya adalah terjadinya perubahan suhu, maka dan di sini ada dua zat antara logam dengan air, maka kedua zat itu dibandingkan. Itu. Cara membandingkannya bagaimana? Ini Ki air kita bandingkan dengan Ki yang ada di logam. Seperti itu. Berarti Ki air dengan kilogam itu kita bandingkan. Nah, Ki itu rumusnya apa sih? Masih ingat apa ya? Macet ya. Oke. MC delta T karena ada perubahan suhu, maka yang dipakai adalah Q sama dengan MC delta T. Berarti massa kali kalor jenis kali perubahan suhu sama dengan ini yang punya air ya. Kemudian massa kali kalor jenis kali perubahan suhu yang punyanya logam. Padahal yang ditanya ini, gitu. Maka ya kita lingkari saja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat nih airnya ada berapa gram di sini? 0,300 gram. Kita buat ke kilogram jadi 0,3 kali kalor jenis airnya 4200. 4200 kali perubahan suhu air menjadi campuran tadi berapa? 30 ya. 30 sama dengan massa kali kalor jenis logamnya. Massa ini yang dicari ya, massa logamnya. Berarti ini 900 kalor jenisnya kali perubahan suhu dari logam 90 menjadi 60. Berarti perubahannya ada 30 derajat sama. Oke, maka kita cari dulu. Kita kalikan yang bisa dikalikan. Ini dengan ini kita coret ya. Hilang. 3 kali 3 9. Nah, di sini 42 kali 9. 2 kali 9 18, nyimpen 1, 4 kali 9 36 tambah 1 berarti 37. Nah, ini berarti ini kan 9 kali 4200 sama dengan 9 kali 3. 9 kali 3 berapa ya? Ada yang tahu? 27 ya? Oke, berarti ini massa kali 9 kali 3 itu 27, nolnya 3. Nah, gitu. Nah, sekarang coba ini saya pindahkan ke sini ya. Berarti 9 kali 4200 sama dengan M kali 27.000. Gitu. Gitu ya. Maka M-nya ini 42 kali 9 kita kalikan dulu. 42 kali udah ya tadi ya. Oh, ini nih, sorry. Ini. 378 berarti ini 37800. Nah, itu sama dengan massa kali 27.000 itu. Maka massanya berapa? 37.800 dibagi 27.000. Coret. Nah, di situ 378. Berarti tinggal 378
dibagi 270. Hasilnya adalah berapa ini? 1,4 ya, kilogram. Nah, gitu. Kalau kita buat ke gram jadi berapa? 1.400 gram. Seperti itu. Ada jawabannya, yaitu adalah D. Ini jawabannya. Oke, ada pertanyaan? Oh, tidak ada, karena kalian mendengarkan ini di rumah ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nomor 5. Oke, nomor 5. Petugas Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan LPKL Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melakukan pengujian sampel air yang diambil dari beberapa sumber. Berdasarkan beberapa titik sampel yang diambil diperoleh data hasil pengujian. Nah, ini seperti ini datanya. Berikut ini adalah hasil analisis data sampel pengujian. Ini hasil analisisnya. Nah, ya, kalau namanya analisis itu kan belum tentu benar, berarti ya. Maka data ini belum tentu benar di atas seperti di atas. Maka pertanyaannya di sini analisis data yang benar adalah nomor. Ya kita cari aja. Di sini kalau kita lihat lakmus merah ada lakmus biru. Kalau masih ingat asam itu semuanya akan berwarna merah. Itu ya. Baik lakmus merah maupun lakmus biru pasti warnanya merah semua. Kalau basa itu dia warnanya biru semua. Gitu ya. Nah, kalau asam itu untuk pH-nya, pH atau derajat keasaman itu di bawah 7. Gitu ya, di bawah 7. Sedangkan basa itu di atas 7. Gitu, sampai 14. Di bawah 7 sampai 1 berarti 6 ya. Nah, di bawah 7 itu berarti sebentar. Berarti kalau di bawah 7 itu 6 sampai 1, kalau di atas 7 itu berarti 8 sampai 14. Gitu. Kita lihat di sini air sumur 7. Nah, yang 7 itu apa? 7 itu netral ya. 7 itu netral. Nah, maka di sini merah tetap merah, biru tetap biru, berarti ini netral. Air sungai biru-biru berarti ini basa ya. Air hujan merah-merah di situ pH-nya 6 berarti ini asam. Kemudian PDAM 7 merah biru berarti ini netral. Air selokan biru-biru dan di situ pH-nya 9. Oh, tinggi sekali itu. Berarti ini basa. Gitu ya. Nah, kita sesuaikan dengan analisisnya. Air selokan cenderung bersifat basa. Selokan basa. Benar ya? Karena banyak limbah cair deterjen. Oke, benar. Air hujan bersifat asam. Air hujan mana air hujan? Nomor 3, asam. Oke, benar ya. Nih, kemudian air sungai cenderung asam lagi karena banyak limbah industri yang dibuang ke sungai. Air sungai cenderung asam. Sungai. Oh, salah. Berarti yang 03 salah. Oke, nomor 4. Air PDAM bersifat basa. Di sini PDAM-nya merah biru netral. Nah, ini juga salah. Harusnya netral. Air sumur cenderung netral karena tanah mempunyai sifat filtrasi terhadap air. Air tanah mana? Air tanah. Oh, air sumur. Oke, netral ya. Oke, berarti ini jawabannya benar. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Maka jawabannya B. Oke ya. Jelas ya. Lanjut nomor 6. Perhatikan gambar diagram partikel penyusun atom berikut. Partikel yang termasuk ion ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini yang ditanya adalah ion. Kalau ion, ya, cirinya ion itu pasti yang pertama dia bermuatan. Ya, kalau di situ itu tidak bisa mengetahui muatan, maka cara yang paling mudah itu adalah jumlah inti atom dengan elektron. Elektron itu yang mana? Elektron itu yang ada di kulit. Ya, ini elektron itu di kulit. Ya, itu berbeda.
Ini cirinya hanya ini. Cirinya hanya ada dua. Kalau dia bermuatan, kalau biasanya itu ada muatan positif atau negatif, nah itu dia pasti ion. Nah, untuk mengetahui muatan positif sama negatifnya dari mana? Ya ini dari jumlah inti dengan elektronnya itu berbeda. Inti atom itu yang di tengah. Ya, yang di tengah. Kemudian sama yang di pinggir. Nah, kira-kira kalau berbeda itu sudah pasti ion. Maka kita lihat dari nomor 1. Nomor 1 yang pinggirnya elektronnya hanya ada 2, yang di tengah 3. Kan di sini ada berapa ini? Yang positifnya ada 3, yang biru itu netral ya. Ada 3. Berarti ada selisih, berarti ini ion. Gitu. Itu ya. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 kita lihat. Kita hitung yang di kulitnya itu ada berapa ya warnanya merah itu? 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Harusnya yang positif juga ada 10. Kalau dia netral berarti harusnya ada 10. Tapi kalau berbeda dengan 10 berarti dia sudah pasti ion. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8. Berarti positifnya hanya 8. Yang netral pun juga hanya 8. Berarti ada perbedaan. Maka di sini adalah ion. Kalau ini atom ya, jelas ya. Sama. Ya sudah, berarti jawabannya hanya 2, ada 2 toh, berarti jawabannya A. 1 dan 2. Ini nomor 4 ini pasti atom. Gitu. Kalau nggak percaya nanti silahkan kalian hitung sendiri. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Bayu melakukan percobaan gerak dengan mobil mainan, pita kertas, dan tikar timer. Pola ketukan tikar timer pada pita kertas ditunjukkan seperti gambar. Nah ini nih, jarak antar titiknya itu semakin pendek, gitu ya, semakin pendek. Seperti ini. Kalau seperti ini, berarti ada perubahan kecepatan, maka dia disebut dengan GLBB. Nah, GLBB-nya itu kan ada 2. GLBB dipercepat dan diperlambat. Maka kita cari yang mana yang dipercepat, mana yang diperlambat. Kan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kalau tikar timer seperti teori yang sudah pernah disampaikan, ya, tikar timer itu kalau semakin pendek jarak antar titiknya, maka dia adalah GLBB dipercepat. Gitu. Kalau jarak antar titiknya itu semakin pendek, itu dia dipercepat. Seperti itu. Gitu ya. Itu kalau tikar timer, tapi beda lagi dengan tetesan oli. Tetesan oli itu kalau semakin pendek jarak antar titiknya, maka dia akan semakin lambat. Nah, gitu. Tapi di sini tikar timer kalau dipercepat itu, kalau grafiknya di sini adalah grafik kecepatan terhadap waktu, maka grafiknya dia menunjukkan grafiknya pasti naik, gitu. Naik terus ya, karena tidak ada jarak yang sama, berarti ini naik terus, maka jawabannya sudah jelas yang A, seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 8. Sebuah roket mainan diluncurkan seperti gambar berikut. Jika massa roketnya itu 500 gram, ya 500 gram kita buat ke kilogram jadi 0,5 kilogram, dan percepatan gravitasinya itu 10, maka energi kinetik roket saat di titik Q, yang ini yang ditanya itu EK, ketika di titik sini itu berapa? Seperti itu. Gitu ya. EK sama dengan titik-titik seperti itu. Maka di sini yang diketahui untuk di titik P itu ada kecepatan awalnya sebesar 20 meter per sekon. Kecepatan awalnya ini. Kemudian di sini ada ketinggiannya. Berarti kalau ada ketinggian itu pasti ada energi potensial seperti itu. Gitu ya. Energi potensial rumusnya apa? Massa kali gravitasi kali ketinggian. Masanya berapa? 0,5 kali gravitasinya 10 kali ketinggiannya 12 meter. Maka
0,5 kali 10 kita coret. Jadinya 5 kali 1 kali 12. 12 kali 5 berapa ya? 12 kali 5 0, 1, 6. 60 ya. Berarti ini 60 Joule. Oke, energi potensialnya di titik Q sudah ketemu 60 Joule. Maka kita lihat di sini di titik P itu karena di sini yang diketahui adalah kecepatan, maka bisa kita cari yang namanya energi kinetik. Gitu. Setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Berarti setengah kali massanya 0,3 kali kecepatannya 20 tapi kuadrat. 20 kuadrat itu berarti 400 ya. Maka hasilnya di sini saya buat ke sini ya. Maka hasilnya setengah kali 0,3 kali 400. Nah, coret. Berarti 400 bagi 2, 0,3 ini habis ya, kali 200. Ini nolnya juga coret, ini juga coret. Berarti tinggal 3 kali 20. 3 kali 20 itu berapa? ...60 ya. 60 Joule. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini 60 Joule. Sebentar, kayaknya kok ada yang nggak beres ini. Oh, sorry. Ini kalian tuh, ini salah nih. Masanya yang salah, masuk 0,3. Oke, saya ganti di sini, di titik P ini ya. Setengah, sebentar. Titik P itu EK-nya setengah ya, itu masanya yang salah. Setengah kali 0,5 kali 20 kuadrat. Maka di sini setengah kali 0,5 kali 400. Coret, tinggal 200. Itu ya. 200. Ini berarti 0,5 kali 200. Coret, hilang. Tinggal 5 kali 20. 100 ya. 100 Joule. Oke. Karena di titik P, ini perhatikan ya, ini di titik P itu adalah dia posisi awal. Posisi awal itu dia berada di permukaan tanah, di permukaan ya, atau di awal gitu, maka energi kinetik ya itu sama dengan energi mekaniknya. Itu catatannya di situ. Maka energi kinetiknya berapa tadi? 100. Ya, 100 Joule ini energi kinetiknya. Maka di sini EM-nya juga sama. 100 Joule gitu. Itu ya, 100 Joule. Nah, EM ini nanti digunakan untuk apa? Nah, oke. EM ini nanti digunakan untuk mengetahui ini EK yang ada di sini. Dengan cara rumusnya apa? EM sama dengan EP ditambah EK. Kan gitu. EM-nya berapa? EM-nya 100. Sama dengan EP-nya berapa di situ? Sama ini. Kita masukkan ke sini. 60 Joule ditambah EK. Kan gitu. Maka EK berapa? Tinggal dikurangkan kan? 100 dikurangi 60 berapa? 40 Joule. Nah, gitu. Maka jawabannya adalah 40 Joule jawaban itu. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya, anak-anak. Langsung saja nomor 9. Oke, perhatikan gambar posisi bulan, bumi, dan matahari. Perubahan posisi bumi, bulan, dan matahari menyebabkan perubahan fase penampakan bulan. Fase penampakan bulan pada posisi C dan F secara berurutan adalah mana? C ini, dan F. Oke, gitu ya. Kalian lihat nih, matahari dari sebelah sini. Ya, dari sebelah kanan ke kiri. Maka posisi kita lihat di sini, ya, kita melihatnya kan dari bawah nih. Maka posisi di bulan C itu adalah seperti ini kalau saya gambarkan. Bentar.
Kalau saya gambarkan dia seperti ini posisinya. Setengah, tapi yang setengahnya gelap. Gitu. Ya. Nah, ini yang setengah terlihat gelap. Maka dia bulan separuh. Tapi separuhnya bagaimana? Separuhnya itu yang sebelah kiri yang gelap. Gitu. Maka di antara pilihannya antara A, B, C, D yang separuh yang mana? Separuh kan ini ya. Separuhnya itu kan ini. Ini. Separuhnya yang bagian sisinya ini yang gelap. Nah, gitu. Itu berarti di posisi C. Ini posisi C. Kemudian yang posisi F. Nah, ini. Terlihatnya kan dari bumi di sini ya. Dari bumi, terlihatnya dari sini. Maka bagiannya kan seperti ini ya. Ini. Nah, gitu. Maka yang terlihat banyak adalah yang bagian sininya. Ini yang terlihat banyak. Maka dia bulan apa ya ini 3/4. Nah, ini bulan bulan 3/4. Ini jawabannya yang ini ada R-nya. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor 10. Nomor 10. Seorang pekerja akan memindahkan beban yang beratnya 600 Newton menggunakan bidang miring. Gaya yang mampu dikeluarkan pekerja sebesar 360. Nah, ini beratnya W-nya, ini F-nya kan itu. Menggunakan bidang miring. Bidang miring yang dapat digunakan oleh pekerja tersebut adalah. Nah, ini caranya paling mudah ini, pakai keuntungan mekanis. Kan itu. Keuntungan mekanis rumusnya apa? W/F atau bisa menggunakan S/H. Itu juga boleh. Itu ya, S/H atau W/F. W-nya berapa ya? 600 dibagi 360. Coret. Sama-sama dibagi 6. Ini dapatnya 10, ini masih 6. Oh, masih bisa lagi. Dibagi 2. Ini dapat 5, ini dapat 2. Gitu ya. Nah, ini. Itu 5/2. Nah, sekarang kita pilih nih yang 5/2. S-nya, S/H. S-nya itu yang miring. Berarti ini S, ini H. 6/4. Berarti ini 3/2. Ini 3/2. Salah. 5 oh, ini salah nih. Ini 5/3. Sorry. Ini salah nih. 5/3. Oke, berarti ini 5/3 ya. Oke. Ini 5/3. Kemudian ini kalau kita bandingkan yang nomor 3 itu ini juga bisa 5/3. Taunya dari mana? 2,5 kali 2 itu 5, 1,5 kali 2 juga hasilnya 3, maka 5/3. Yang ini 3/2. Salah. Gitu ya. Ini salah, yang ini juga salah. Maka jawabannya adalah yang 2 dan 3. Jadi jawabannya B. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini saya stop share dulu ya. Karena biar kita bagi-bagi untuk waktunya. 10 nomor dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Oke?